Halo, selamat siang. Masih ketemu lagi di vlog saya. Untuk kali ini vlognya itu berbeda, tidak seperti vlog-vlog sebelumnya. Mungkin keren. Mungkin di vlog sebelumnya ya lumayan kacau lah isi kontennya. Tapi untuk kali ini saya sedang bermain di rumah teman. Ini sebagai pemilik Timor, mobil Timor, penggemar Timor. Nanti kita coba review isinya seperti apa, eksterior, interiornya seperti apa. Mari kita cek. Boleh nggak Pak? Gimana Pak? Serius loh Pak ini Pak. Ini video nanti saya up ke YouTube. Boleh nggak Pak? Kalau boleh saya mau nyolong ke mobilnya Pak. Bener Pak? Boleh. Oke. Kita lihat-lihat dulu seperti apa mobilnya. Karena gini, mobil Timor itu sudah iya kan? Udah nggak ada lagi di pabriknya. Namun mereka khususnya di sini ya di Normal udah ada komunitas ya. Udah ada komunitas. Ya, itu ya. Udah nggak pakai lama lagi, kita lihat sama-sama. Selamat siang saudara-saudaraku semuanya. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi. Kita bisa bersilaturahmi di apa nih? Berapa ya? Di sebuah obrolan santai. Masalahnya ini vlog kedua kalinya bersama Mamas Yohan. Emang pernah? Pernah lah di museum. Oh iya. Kalau ingin tahu videonya lihat di sini ya, di atas. Saya sertakan nanti linknya. Oke, kita lanjut. Pernah lah. Oh iya, saya lupa. Ya, jadi sedikit ini alhamdulillah saya kedatangan sobat saya Mr. Pauline. Kebetulan beliau ini adalah vlogger yang cukup luar biasa, hasilnya luar biasa, cuma subscribe-nya masih harus tambah lagi ya. Jadi viewsnya itu masih minim, views minim. Nanti silahkan dengan semangat 45 tambah subscribe-nya. Ya. Sebelumnya buat yang setia menonton video-video saya, terima kasih atas like-nya. Yang paling utama itu like, subscribe-nya. Terima kasih banget. Oh ya, betul. Moga-moga sukses selalu. Amin. Saya lupa Pak. Rokok saya ketinggalan Pak. Nanti dulu ya Pak ya. Rokok saya ada ini. Dari menunggu Mamas. Untuk vlog kali ini mungkin temanya apa ya? Ngobrol biasa, mengisi kekosongan, dan lama juga saya. Maksudnya gini, lama nggak ketemu dengan Mamas. Ya, beliau itu teman saya. Waktu zamannya beliau pindah ke sini kalau nggak salah tahun 2000-an lah atau 2001. Dan terbentuklah sebuah band. Dan band tersebut sekarang udah bangkrut. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di band dulu yang namanya Airbus Band mudah-mudahan menonton. Halo, salam buat Mas Bolet, Alet, dan lain-lain. Kapan-kapan kalau kalian balik temuin kami ya, kita main lagi. Ya, lanjut Pak. Oh, terima kasih. Itu mungkin temu kangen aja. Oh iya, boleh.
nanti dipotong ya. Enggak ada kat-katan. Wah, dikat borongan aja, borongan. Macam-macam. Nah, borongan. Borongan. Oke, kalau bisa Masalah ini nggak ada konsep. saja ngingin dong. Ya, puas. Jangan Di pause kan? enggak langsung. Jadi Kok dingin? dipotong. Potong langsung. Kau potong langsung. Ya harus kayak gini, Beb. Kau potong langsung aja ya. Ya, sedikit cerita, wis dong. Udah langsung. Oke kawan-kawan, ini ada sedikit cerita biar nanti ya barangkali ada manfaatnya, boleh diambil. Kalau yang jelek ya pasti jangan dipakai, karena sesuatu yang jelek kan nanti nggak akan menghasilkan sesuatu yang baik lagi. Oke. Ya kebetulan 2 tahun yang lalu saya punya dikasih rezeki lah ibaratnya. Bukan rezeki saya sih, pada intinya mah saya harus mencari sebuah unit, dimana unit itu nanti gunanya ya untuk saya sekeluarga ceritanya waktu itu. Nah terus waktu itu ada pilihan untuk membeli motor dengan merek ini yang kira-kira panjang kan, gede gitu, biar satu keluarga muat. Nah ternyata Grandong bisa. Grandong makan dongkalan gitu. Bisa satu RT itu, Pak. Iya, tapi kan kurang masa buat manusia. Nah, terus akhirnya ada rekan waktu itu, ada Om Reki dari Indramayu, dia punya sebuah unit yang bentuknya sedan. Nah, kayak di belakang ini. Waktu itu saya masih bingung ini mobil apa kan gitu. Setelah itu dia nyoba, udah sok coba aja nyopir, nah gitu kan. Nah setelah kita coba, enak nih mobil gitu. Wah kayaknya nggak mungkin lah saya bisa nyari kayak gini. Nah kata dia, siapa bilang ini mah mobil terlalu tinggi katanya gitu. Ya masa iya, bilang gitu. Iya coba aja cari. Nah akhirnya kita coba cari. Singkat cerita akhirnya dikenalkan dengan yang punya unit yang di belakang ini, namanya Om Hendra waktu itu. Kebetulan dia lagi butuh uang waktu itu, terus nawarkan kan ke kita. Kalau bisa sekalian kasih salam aja buat kami. Oh ya Om Hendra, makasih buat unitnya luar biasa. Insya Allah nanti dirawat sampai jadi kandang ayam lah. Apalagi, Pak? Oke. Nah ya pokoknya singkat cerita, alhamdulillah bisa dipinang kan. Cuma waktu itu kita masih sendiri, belum kenal dengan banyak orang, jadi ya masih taunya ya pengguna mobil Timor gitu kan, kita masih nggak pede lah ceritanya. Alhasil ketika banyak kerusakan, biaya yang kita keluarkan wah luar biasa. Untuk benerin AC aja waktu itu ya itu nembus ya lumayan lah itu ya. Padahal waktu beli rusak, benar-benar rusak. waktu itu AC kondisinya kurang normal, kompresor AC-nya yang kena. Waktu itu kita nggak tahu komunitas, nggak tahu klub. Nah akhirnya ya mau nggak mau ya udahlah, kita benerin AC di tempat yang nggak rekomendasi. Alhasil ya biaya lumayan tinggi. Nah setelah itu barulah kita masuk, diajak kembali sama Om Reki yang waktu awal nawarin unit ini untuk masuk di sebuah klub komunitas namanya Timorer waktu itu. Timorer bukan, waktu itu Om Reki jadi korwilnya waktu itu, Timorer Ciayu Maja Kuning. Akhirnya saya mikir ulang, wah ngapain ikut di klub, kan pasti kan banyak nantinya banyak kegiatan-kegiatan yang pastinya menyita waktu, biaya dan segalanya kan. Tapi kata dia enggak lah, nah gitu. Malah justru nanti kalau di klub kita punya saudara banyak, kalau ada kerusakan kita bisa saling bantu, Bisa saling sharing itu ya. Tapi mikir emang ada klub kayak gitu kan, dalam batin tetap berpikir seperti itu. Emang adakah klub seperti itu yang begitu loyalnya kan ke member-member atau ke saudara-saudaranya sama pengguna? Tetap aja nantinya juga kan pasti ujung-ujungnya tetap ke duit itu tadi kan gitu. Itu awal waktu sebelum memutuskan masuk. Akhirnya ya
kalau nggak nyoba kan kita nggak tahu ya. Pasti. Kalau namanya sesuatu itu kita nggak nyoba dulu masuk itu kan kita nggak pernah tahu. Akhirnya udahlah kita memaksakan, bukan memaksakan, dalam arti ya dengan Bismillah ya kita coba, oke lah kita ikut gabung kan gitu. Nah awal-awal kita sering kopdar apa ya biasa karena waktu itu belum banyak Itu kerusakan. biasanya kalau kopdar lokasinya di mana aja? Kalau kopdar itu biasanya ada di Sport Center, kalau di Indramayu itu satu wilayah ya, satu area yang lumayan luas, dan biasanya sering untuk kopdar komunitas yang lain, banyak kayak Civic, Kijang, Panther dan Berarti bukan timur aja ya? enggak Om sih Pak. Kenapa? Oh nggak bisa, kalau di komunitas timur kita ambilnya Om, kalau nggak perempuannya Tante. Apa lanjut Om. Oke siap. Nah waktu itu terus masuk, waktu itu awal ya karena masih merintis kan Indramayu, membernya masih di bawah 10, tapi tidak masalah ya waktu itu karena kita pada intinya kan menjalin persaudaraan pengennya. Lambat laun ternyata kita malah baru tahu ternyata pengguna timur itu banyak di Indramayu. Cuma mereka pun sebenarnya lagi nyari ini ada klub timur di mana gitu sebenarnya. Mungkin kurangnya informasi ya kan waktu itu. Nah alhamdulillah seiring waktu kita bisa ketemu, bisa saling kenal kan gitu. Singkat ceritanya aja nih ya, kalau diceritakan panjang ya kan. Nah, alhamdulillah sampai sekarang dari Indramayu itu punya member sekitar 23 orang. Timur semua. Itu anggota Timor Air chapter Indramayu, ya, karena kalau pusatnya kan Ciayu Majakuning afiliasinya, namanya afiliasi itu Ciayu Majakuning. Jadi kita di wilayah Indramayu itu aja udah 23 member alhamdulillah sampai saat ini ya kan. Dan ternyata apa yang kita pikirkan, saya pikirkan sendiri itu ternyata salah kaprah. Maksudnya? Ketika waktu awal ingin masuk, saya pikir apakah benarkah ada satu klub atau komunitas yang memang sampai seloyal itu kan gitu. Ternyata yang benar adanya gitu kan. Mungkin apa iya tah gitu kan, mungkin itu bisa-bisanya lu aja mungkin kayak gitu kan. Cuma alhamdulillah yang kita rasakan kayak gitu, yang kita rasakan seperti itu. Bukti itu ketika ada SOS namanya itu Om. Apaan tuh? Jadi SOS itu adalah istilah kalau sesama pengguna Timor itu mengalami trouble atau masalah di jalan ya. Nah itu kadang istilahnya adalah SOS. Kadang mereka ngirim via Facebook atau via WhatsApp gitu kan. Pada intinya ya mereka dalam masalah. Nah yang saya rasakan dan saya tahu sendiri ternyata ya memang begitulah adanya, tanpa settingan ya, tanpa rekayasa. Ternyata teman-teman dari Timur juga itu ketika ada rekan yang SOS atau yang bermasalah itu mereka langsung meluncur. Saya kadang malah mikir, ini kan kalau seandainya rekan-rekan Timur itu misalkan kondisinya langsung meluncur, contohlah SOS di mana di daerah sini ya, misalkan di Pantura sini misalkan, Pantura, kalau secara berpikir kan itu mereka meluncurkan pasti ngabisin bensin ya nggak? Pasti. Ngabisin bensin, belum lagi waktunya, belum lagi biaya yang lainnya. Tapi nggak tahu kenapa kok mereka bisa gitu, maksudnya kok mereka tuh kok ya tetap gitu ketika ada yang SOS kok Saling mereka membantu. iya saling meluncur. Nah ini yang masih saat ini pun masih tetap kita ini ya, sambil kita apa ya, kadang iya ya kok sampai segitunya gitu, apa sebenarnya kan gitu, apa dibalik itu tuh sebenarnya apa. Ternyata memang ya rasa solidnya atau persaudaraannya itu ternyata sudah tertanam dalam hati. Jadi berpikirnya adalah karena kita saling bantu. Berharapnya sih, bukan berharapnya ya, karena ya gimana pun kalau kita nanam sesuatu yang bagus pasti akan nanti yang bagus lagi. Dan itu buktinya adalah saya waktu itu masih nggak percaya juga. Kalau kayak gitu kan biasanya kan itu kan di kayak di ceramah apa kan udah sering ya, namanya nanam baik itu nanti dapatnya baik itu ya. Kalau di ceramah kan sering ya kan, tapi kan bukti yang jadi masalah. Saya masih belum yakin waktu itu. Nah kejadian pernah waktu itu saya ke Cikampek ya, terus sampai jalan jam 12 malam itu kondisi
pecah ban kalau nggak salah saya tuh, pecah ban atau bocor ya, jalan waktu pulang ke Indramayu. Pusing waktu itu karena tengah malam udah sepi kiri kanan ya nggak, kebetulan sama temen di samping, terus dia langsung udah gampang om, mampir aja kita ke pom bensin. Oke, dia bilang gitu kan. Terus gimana nih, ya bilang kalau kayak gini mah pasti kita harus nunggu sampai pagi, karena kan kita paling nggak harus nunggu bengkel buka, udah pasti gampang ya. Nah terus nggak tahu gimana, dia coba share di WA, dia coba share di Facebook, dan malam itu juga itu langsung ada yang merapat itu dari teman-teman timur di berapa member yang merapat. Nggak banyak sih, nggak banyak karena emang kondisi malam ya. Tapi yang saya salutkan waktu itu adalah ada satu member yang jaraknya itu dari rumahnya dia itu sampai ke tempat kita itu kurang lebih 25 km. Itu datang dengan tidak ada unsur apapun, cuma memang bener pengen menolong karena merasa ada saudara kita yang sedang kesusahan di jalan kan gitu. Itu benar-benar saya rasakan. Nah mulai di sana itu satu yang saya rasakan ya. Kedua kali pernah kejadian yang sama juga, itu mah justru lebih parah, itu dari rekan-rekan di Purwacika waktu itu. Sama kondisinya maghrib waktu itu, kondisi pulang juga mau ke Indramayu itu mah lebih itu, padahal kita sudah ya, kita waktu itu udah kenal sama orang Purwacikanya, ada salah satu ya Om Mentek, Sugiano Mentek, barangkali nanti lihat. Terima kasih Om ya, terima kasih Om. Subscribe. Sekalian di subscribe. Iya. Nah itu waktu itu kita telepon Om Sugianto Mentek sama korlapnya sana Om Bagas ya waktu itu. Kita cuma bilang Om kita lagi dalam kondisi sos nih, saya bilang gitu kan. Nah terus di mana Om posisinya? Di sini aku bilang. Tapi punten aku bilang jangan di share di grup gitu kan, atau di grup atau di Facebook gitu kan. Tapi ya begitulah rekan-rekan ya. Mungkin sudah jadi satu hal bahwa ketika ada yang bermasalah itu udahlah, susahnya kamu ya susah kita semua gitu kan. Jadi waktu itu bener-bener yang datang itu lumayan banyak, kita malah malu sendiri Om, jujur aja. Malunya kenapa? Aduh, ini kita jadi ngerepotin temen, malah jadi ngerepotin saudara gitu kan. Tapi ya alhamdulillah kita karena yang datang ini juga orang-orang baru, malah ketika sos itu kita bisa kenal dengan saudara baru. Itu luar biasa cerita, dua hal yang saya alami nyata, dan akhirnya saya sekarang cuma bilang ya udahlah. Bener gitu kan. Cuma kalau bagi orang lain ketika bilang itu mah bullshit ya enggak masalah, karena mungkin belum ngalamin kan gitu. Kalau yang kita alami seperti itu. Begitu Om. Oke, patut diapresiasi. Yang apa namanya ya, selalu kompak dalam menjalin silaturahmi tentunya ya. Mudah-mudahan komunitasnya tetap maju. Amin. Yang pasti mah harapannya begini sebenarnya, moga-moga yang ada di komunitas itu tidak karena unsur terpaksa. Oke, gitu. Karena kalau terpaksa nggak akan ada benernya sampai kapanpun ya nggak. Tapi setahu saya dari yang ada di Indramayu ini sampai 23 member itu insya Allah ya, itu semuanya memang awal ketika mau masuk itu alasannya ya saya cuma pengen punya saudara Om, saya pengen punya sedulur gitu kan ya. Insya Allah lah, moga-moga memang real bener ya pastinya, dan saya yakin memang betul. Begitu ya, berharapnya nanti bisa berkembangnya lagi itu bukan apa-apa, tapi pada intinya jadi sebenarnya ketika ada di klub itu kita bisa saling bantu ke sesama pengguna mobil Timor terutama, karena jujur aja mobil Timor ini pabriknya sudah hangus. Nggak ada penerusnya. Nah nggak ada penerusnya. Mobil Timor itu kan apa, Timor itu teknologi industri mobil rakyat kan gitu ya. Nah itu apa, jadi harapannya sih kita bisa saling bantu ya kan. Makanya untuk yang pengguna Timor nggak usah sungkan-sungkan untuk gabung ke klub ya kan, karena di kita juga sama Om, utamakan dulu keluarga ya enggak, keluarga dulu, pekerjaan baru klub, atau baru komunitas, jangan dibolak-balik
Karena di saya juga, di kami juga di sini di Indramayu itu ketika ada kopdar atau apapun itu benar-benar ya kita akan tanya balik lagi ada kegiatan enggak di rumah, ya kan gitu. Kalau seandainya lagi ada kegiatan di rumah, kira-kira memang lagi sibuk ya jangan begitu, gitu ya. jangan dipaksain. Sempat juga